Baik, kita bahas satu persatu. Jurnal tersebut berjudul Efektivitas Metode Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Psikologi Eksperimen pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suskaryau. Penelitinya yaitu Hijriyati Cucuani, Linda Aryani, Anggia Kargenti, Eva Nurul Mareti, dan yang terakhir ada Ahyani Radiani Fitri. Identitas jurnalnya adalah nama jurnalnya Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Jurnal ini Sinta 3, nomor ISSN-nya yaitu 2407 8786-1978 3655. Universitas atau lembaga penerbit yaitu UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Kata kuncinya adalah metode pembelajaran dan prestasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh pembelajaran terhadap prestasi belajar psikologi eksperimen mahasiswa psikologi UIN Suskaryau. Metode pembelajaran apa yang paling efektif untuk meningkatkan prestasi belajar di mahasiswa Fakultas Psikologi Suskaryau. Variabelnya adalah variabel bebas, metode pembelajaran, kemudian variabel terkait prestasi belajar, variabel sekundernya yaitu motivasi. Kemudian definisi operasionalnya, yang pertama, prestasi belajar merupakan hasil usaha siswa yang dapat dicapai berupa penguasaan pengetahuan, kemampuan, kebiasaan, dan keterampilan, serta sikap setelah mengikuti proses belajar mengajar yang dapat dibuktikan dengan hasil tes, serta prestasi belajar juga dibutuhkan siswa untuk mengetahui kemampuan belajar siswa tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu efektivitas metode pembelajaran adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau seberapa jauh target, kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah dicapai dengan tepat guna, di mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu sehingga mencapai tujuan yang diharapkan dengan maksimal. Adapun metodologinya yang digunakan di jurnal ini yaitu desainnya. Penelitian ini menggunakan desain randomized block one way ANOVA. Lalu analisis statistiknya yang digunakan untuk menguji hipotesis di atas adalah dengan ANOVA satu jalur atau disebut pula ANOVA satu jalan yang dianalisis dengan menggunakan bantuan program SPSS seri 17. Kemudian tahapan eksperimen. Yang pertama, penentuan subjek dilakukan secara purposive sampling. Yang kedua, diawali pertemuan subjek diberikan tes tertulis dan SPM yang bertujuan untuk menyamakan baseline. Yang ketiga, selanjutnya subjek diminta untuk menandatangani kontrak penelitian yang berisi kesediaan subjek dalam mengikuti aturan main dalam kelas psikologi eksperimen. Yang keempat, subjek diberikan pre-test dan post-test pada awal dan akhir perkuliahan pada pertemuan keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, untuk selanjutnya selama 4 kali berturut-turut subjek diberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan metode pembelajaran masing-masing. Nah, sampel respondennya yaitu seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suskaryau semester 6 yang mengambil mata kuliah psikologi eksperimen. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Di jurnal ini menggunakan alat ukur, penelitian ini menggunakan alat ukur tes hasil belajar dan kuesioner. Kemudian kita bicara hasilnya. Hasilnya itu yang A, ada uji statistik, yaitu menggunakan uji asumsi. Uji ini dimaksudkan untuk melihat apakah data yang dimiliki memenuhi persyaratan. Kemudian yang kedua ada uji hipotesa berdasarkan analisis menggunakan ANOVA satu jalur, dapatkan hasil bahwa ada pengaruh metode pembelajaran dengan prestasi belajar psikologi eksperimen pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Suskaryau. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan ANOVA satu jalur atau disebut pula ANOVA satu jalan yang dianalisis dengan menggunakan bantuan SPSS, diperoleh angka F sebesar 10,759
P sama dengan 0,00000 ya, atau P lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang diberikan mempengaruhi prestasi belajar psikologi eksperimen mahasiswa psikologi Universitas Islam Negeri Suksita Riau. Artinya hipotesis diterima. Dari hasil penelitian, di antara 3 metode pembelajaran, metode belajar mandiri memperoleh hasil yang paling rendah. Hal ini disebabkan karena metode jarang dipergunakan oleh pengajar di kelas, sehingga mahasiswa tidak terbiasa pada metode diskusi. Lebih umumnya mahasiswa datang ke kampus efektif dibandingkan dengan belajar mandiri. Demikian presentasi review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya sajikan untuk memenuhi tugas psikologi eksperimen di semester 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.